Purwanto dan penulis Karen Hardini Latif S. Nugraha, juga kepada tim riset dan editor yaitu Junita Wardah dan Taufik Nur Rahman. Lalu ada moderator kita Sarjana Sastra Grace Meliala dan serta para hadirin yang berbahagia. Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Regina Gandes Mutiari. Selamat datang dalam acara peluncuran buku Kretia Profil Pematung Yogyakarta 1 di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta pada siang hari ini Selasa 3 September 2024. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih untuk para hadirin yang telah datang tepat waktu. Sebelum kita memulai acara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah sejenak kita berdiri dan bersama-sama dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan para hadirin untuk sejenak meninggalkan aktivitasnya. Peluncuran buku Kretia merupakan rangkaian dari penulisan dan penerbitan buku Kretia Profil Pematung Yogyakarta 1. Ini merupakan bentuk komitmen Asosiasi Pematung Indonesia atau API, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Taman Budaya Yogyakarta dalam merawat sejarah panjang seni patung di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Untuk itu, kerja pendataan dan pengumpulan arsip dokumentasi kekayaan hasanah seni patung di Yogyakarta ditulis kembali dengan harapan dapat menjadi acuan pemetaan dan informasi mengenai tokoh-tokoh pematung Yogyakarta. Asosiasi Pematung Indonesia atau API, Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Taman Budaya Yogyakarta pada tahun 2024 ini memiliki program penyusunan dan penerbitan buku Kretia Profil Pematung Yogyakarta 1. Buku ini menghimpun 20 tokoh pematung Yogyakarta mulai dari periode 1940 sampai 1970. Seni rupa Yogyakarta telah menjadi bagian penting dari sejarah panjang seni rupa modern Indonesia. Bermula pada masa sebelum kemerdekaan, seni rupa Yogyakarta ikut serta melahirkan banyak seniman serta menyumbangkan berbagai dinamika seni rupa Indonesia. Pada seni rupa khususnya patung, Yogyakarta memiliki banyak peran penting terhadap monumen, relief, serta diorama yang mengisi berbagai museum di Indonesia. Buku Kretia Profil Pematung Yogyakarta 1 merupakan rintisan
Selain 20 tokoh seni patung Yogyakarta yang terhimpun dalam buku ini, seniman patung Yogyakarta terus lahir dan bertumbuh dari masa ke masa. Masih banyak sekali nama yang belum dicatat. Untuk itu, kami senantiasa terbuka terhadap saran yang membangun dalam penerbitan buku selanjutnya. Hadirin, tentunya Taman Budaya Yogyakarta mengundang narasumber yang berlatar belakang akademisi, praktisi, pakar, dan keluarga pematung untuk membicarakan secara komprehensif acara pada siang hari ini, yaitu ada Profesor Dr. Muhammad Agus Burhan, MHum. Boleh tepuk tangan untuk Profesor Dr. Muhammad Agus Burhan. Kemudian ada Rain Rosidi, MSN. Lalu yang ketiga ada Win Dwi Laksono. Dan yang terakhir Sekar Handayani. Baik, akan ada pengantar terkait topik perbincangan kita kali ini oleh Ketua Asosiasi Pematung Indonesia atau API Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kusna Hardianto. Kepada Pak Kusna, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buku yang ada di tangan Anda ini berjudul Kertia Profil Pematung Yogyakarta 1. Kata Kertia dikutip dari teks Kirtia Asia Dana Mahadya Wendy Sorensen. The Asian Society Wendy Sorensen Memorial Fund, sebuah penghargaan prestisius dari Amerika Serikat yang disponsori oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk karya terbaik di bidang seni rupa. Kertia berakar dari kata yang menjadi kertia, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang mengandung arti usaha, jerih payah, perbuatan atau pekerjaan. Merujuk pada kata asal dan pengertian tersebut, dirasa penggunaan kata kertia relevan untuk menjelaskan apa dan siapa pematung Yogyakarta. Upaya penulisan dan penerbitan buku Kertia Profil Pematung Yogyakarta 1 merupakan bentuk komitmen Asosiasi Pematung Indonesia API Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merawat sejarah panjang seni patung di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Untuk itu, kerja pendataan, pengumpulan arsip, dokumentasi, kekayaan khasana seni patung di Yogyakarta ditulis kembali, dengan harapan dapat menjadi acuan pemetaan dan informasi mengenai tokoh-tokoh pematung Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan buku adalah sebagai apresiasi terhadap para pematung Yogyakarta yang telah berjasa dalam mengembangkan karya seni patung di Indonesia. Begitu banyak sumbangsih seniman patung Yogyakarta dalam sejarah perkembangan seni patung modern yang tertera menjadi mahakarya dalam bentuk monumen, relief, dan diorama di berbagai kota di Indonesia. Seni patung telah menambah keindahan ruang publik dan bahkan buku ini hampir paripurna dikerjakan. Dan bahkan menjadi perwujudan identitas kebudayaan baru bangsa Indonesia. Di dalam proses penulisan buku ini banyak cerita pengalaman berkesan yang sulit dilupakan. Sejumlah tantangan dan kendala yang kami jumpai di dalam perjalanan adalah pelajaran berharga yang menguatkan langkah kami sehingga semakin merasa bahwa penerbitan buku ini sangatlah penting dan berarti. Pasalnya dari 20 tokoh pematung Yogyakarta di dalam buku ini, sebagian besar telah kembali dalam rekan sang pencipta.
Bahkan pada saat buku ini hampir paripurna dikerjakan dengan kesedihan tak terberi, kami meski menghadiri pemakaman dua sosok pematung yang menyusul kepulangan para pendahulunya, yakni pemakaman almarhum Ambrus Natalsyah dan almarhum Mamunjina. Untuk itu kami segenap pengurus Asosiasi Pematung Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan salam takzim dan terima kasih kepada para pematung, keluarga, ahli waris, kerabat dan sahabat yang telah berkenan mengizinkan dan berbesar hati menerima silaturahmi sehingga memberi akses data demi terlaksananya penerbitan buku ini. Terima kasih disampaikan kepada segenap perangkat kerja Taman Budaya Yogyakarta yang telah memfasilitasi kerja kebudayaan ini dengan komitmen seiring sejalan dalam berkontribusi terhadap perkembangan seni patung di Yogyakarta. Terima kasih kami haturkan kepada Dr. Andis Anisopati MFA dan Dr. Andis Suwadi yang bersedia menjadi narasumber sekaligus kurator dalam menentukan daftar pematung Yogyakarta periode awal yang terhimpun di dalam buku ini. Apresiasi tertinggi kami berikan kepada penulis buku Karen Hadini dan Latif S. Nugraha yang telah dengan tekun mengolah data yang bersifat hingga terwujud buku yang penting dan bersejarah ini. Kepada segenap tim penyusun buku Patron Ramadan, Juwita Wardah Maulida, Purwanto dan Taufik Nur Rahman, diucapkan terima kasih. Semua ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dan kontribusi Dewan Perkembangan Yogyakarta. Pada akhirnya terima kasih atas dedikasi serta kepedulian terhadap sejarah dan masa depan seni patung Yogyakarta. Kami menyadari buku ini masih kurang dari kata sempurna. Oleh itu, karena sumbang saran dan yang membangun senantiasa kami nantikan. Kami berharap bahwa penulisan buku-buku mengenai seni patung kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Baik. Sebelumnya saya minta teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kursi bisa mengisi kursi yang kosong di depan, atau teman-teman yang ada agak di belakang biar merapat ke depan, kita isi kursi yang di depan supaya lebih dekat dengan teman-teman nanti yang akan mengisi sesi diskusi. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Kepala Taman Budaya Yogyakarta, yaitu Dr. Anda Purwiyati. Kami undang untuk Ibu Pur, silakan untuk memberikan sambutannya. Ini ya. Monggo teman-teman semuanya yang belum dapat tempat duduk silakan, di depan masih kosong. 10 masih cukup, monggo silakan. Ada yang masih ada di luar ruangan ada. Silakan monggo diisi ya depan. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pada acara peluncuran buku Kertia Pematung Yogyakarta yang pertama ini sekaligus bedah buku ya. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Agus Burhan M.Hum, Mas Rael Rosidi, Pak Bin Wilaksono, Mbak Sekar Handayani, keluarga dari Pematung. Terima kasih memenuhi undangan kami pada siang hari ini, teman-teman seniman seni rupa patung yang telah datang. Alhamdulillahirobbilalamin, saya sangat berbahagia dan bangga pada siang hari ini. Ternyata yang tamu sangat luar biasa. Jadi dari undangan kami, alhamdulillah ini menjadi satu
apresiasi terhadap proses terbitnya buku profil pematung Jakarta. Namun mohon izin kalau tadi sudah disampaikan pada acara laporan ketua pematung Mas Musna, jadi saya tidak perlu kembali lagi menyampaikan itu. Namun saya ucapkan terima kasih, ternyata buku profil seniman Patung Yogyakarta ini sudah terbit yang pertama kali, dan kami mohon maaf kalau masih 20 nama pematung. Nah, mungkin nanti bertahap begitu sehingga dapat menampung dari teman-teman atau seniman-seniman budayawan seni patung untuk lebih lanjut ya Mas Kusna. Jadi karena ini adalah pertemuan awal pada tahun 2023 bahwa kami Taman Budaya memberikan apresiasi dan fasilitasi untuk diterbitkannya buku profil pematung Yogyakarta yang pertama. Namun salinan ini sudah sangat luar biasa karena ini dikerjakan dengan sangat berkualitas. Tadi punya saya baca sekilas begitu, sehingga mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut sehingga tidak hanya 20 pematung saja yang masih ada di sini. Ini menjadi barometer karena dan sebagai edukasi untuk adik-adik kita di kelas patung begitu, karena patung karya dari teman-teman Yogyakarta ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa sebagai penanda-penanda strategis di Indonesia begitu, sehingga kita patut bangga dan kita tepuk tangan kepada pematung-pematung yang Indonesia secara nasional begitu. Sehingga harapan kami mudah-mudahan dengan diterbitkan ini menjadi ada manfaat, ada sisi edukasinya untuk teman-teman semuanya gitu. Dan pada siang hari ini sekaligus ada bedah buku. Jadi betul ya, bedah buku ya, tidak salah saya ya. Jadi ini bedah buku dari penulisan ini, dan terima kasih hadirnya Bapak Ibu teman-teman semuanya telah berkontribusi besar terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Budaya bekerjasama dengan AFI Jakarta dan AFI Pusat begitu. Saya selaku Kepala Taman Budaya Jakarta, apabila dalam penyusunan buku Pematung Indonesia yang pertama ini masih banyak kurangnya, kami mohon maaf karena keterbatasan begitu, dan nanti mungkin insya Allah bisa kita lanjut sebelum tahap yang kedua, jadi untuk profil Pematung Jakarta ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang dalamnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pur. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi simbolik penyerahan buku dari Ketua Asosiasi Pematung Indonesia, Mas Usna. Kami undang kembali, dan Ibu Pur juga kedua penulis kita. Bu Pur mungkin di sebelah sini, kita agak ke tengah ya. Dua penulis kita yaitu Karen Hardini dan Latif S. Nugraha. Boleh tepuk tangan. Baik, bukunya akan diserahkan dari Ketua API, lalu diserahkan kepada Ibu Pur. Karen dan Mas Latif sebelah sana. Oke. Tim dokumentasi boleh mengambil gambar. Dari Ketua Asosiasi Pematung Indonesia kepada Bu Purwiyati. Lalu selanjutnya dari Kepala TBY kepada penulis kita. Boleh berfoto bersama dulu. Mas Fatur sama Mbak Junta mungkin mau ikut? Enggak, mau. Oke, kita hitung bareng-bareng. Siapa lagi yang belum terlibat? Pak Wadi dan Pak Linus boleh bergabung untuk foto bersama.
Agus Burhan, MHUM, lalu ada ya Pradipta Siti MSM, Win Dwi Laksono dan Sekar Handayani. Boleh bergabung di sini, kita akan segera melakukan sesi diskusi atau bedah buku. Dan tentu saja diskusi ini akan dimoderatori oleh Grace Meliala, lulusan Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta. Grace Meliala mengaktifasi kerja media melalui @grace.artevent serta kerja kearsipan pada Instagram @grace.app. Selain itu juga memiliki berbagai kesibukan di bidang seni dan budaya. Kepada Grace Meliala kami persilakan untuk bisa segera memulai diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Gadis. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk siang hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Dan kita langsung saja ke peluncuran buku ketiga diskusi pada siang hari ini, terselenggara atas kerjasama dari Asosiasi Pematung Indonesia dan juga Taman Budaya Yogyakarta dengan melibatkan sejumlah tim penyusun dan dua penulis, yaitu kalian hari ini serta Latif Esmerga. Dan diskusi dalam rangka peluncuran buku ketiga Profil Pematung Yogyakarta 1 akan ada 4 narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi. Boleh langsung kita berikan tepuk tangannya untuk Profesor Dr. Muhammad Agus Burhan, MHUM. Monggo Bapak. Lalu yang kedua kita akan ada Bapak Raim Rosidi, MSN. Monggo, silakan Pak. Bebas boleh Pak, sesuai gambar juga boleh Pak. Selanjutnya narasumber yang ketiga, beliau adalah seorang pematung. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Win Dwi Laksono. Dan narasumber yang keempat, Putri Mendiang Konto. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Sekar Handayani. Baik, sudah ada 4 narasumber di hadapan kita. Boleh dulu berikan tepuk tangan kembali. Karena sepertinya sudah makan siang, jadi kita semangat ya untuk berdiskusi karena buku juga telah diluncurkan, buku ketiga Pematung buku. Nah ini dia lewat peluncuran buku ketiga Profil Pematung Yogyakarta 1. Yang tentunya akan ada yang kedua, kita tunggu saja kerjasama dari Asosiasi Pematung serta Taman Budaya Yogyakarta. Langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Lahir di Magelang, Jawa Tengah 26 Juni. Beliau tinggal dan bekerja di Yogyakarta, mendapatkan pendidikan seni rupa di Institut Seni Indonesia dan meraih gelar sarjana S1-nya pada tahun 1999. Sempat melanjutkan pendidikan masternya pada jurusan Kajian Budaya dan Media di Universitas Gadjah Mada Indonesia, Gadjah Mada Yogyakarta, dan menyelesaikan masternya di program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karirnya menjadi kurator seni rupa dari berbagai program pameran serta menjadi dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia. Beliau juga adalah anggota Asosiasi Pematung Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berikan tepuk tangannya untuk Raim Rosidi. Terima kasih Mbak Grace. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, lestari budaya. Berbagai
berbahagia sekali hari ini. Sebenarnya kalau saya lihat suasananya antara peluncuran buku sekaligus reuni, terutama dari keluarga Asosiasi Pematung Indonesia. Maka untuk saat ini perkenankan saya mengucapkan selamat datang untuk para keluarga dari para pematung, terutama anggota API yang sudah hadir di sore hari ini, siang hari ini hingga sore hari ini, yang tentu saja hari ini menjadi hari yang istimewa karena sebagian dari pematung yang akan dibicarakan itu adalah bagian dari keluarga yang hadir di sini. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya dan semoga sehat selalu. Yang kedua tentunya saya sangat apresiasi ya terhadap teman-teman di Asosiasi Pematung Indonesia Yogyakarta yang sudah berinisiatif untuk mengumpulkan data, kemudian mencari wawancara kesana kemari. Saya melihat sendiri bahwa Mas Fatur, Mas Purwanto dan Mas Kusma itu juga setiap hari sampai nggak tahu sampai jam 3 pagi mungkin keliling-keliling Jogja mencari data-data untuk buku ini. Saya kira itu suatu perjuangan yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan buku kerja profil pematung Yogyakarta itu di tangan kita hari ini. Tanpa mereka saya kira buku ini tidak bisa mengumpulkan data. Terima kasih, apresiasi untuk mereka yang duduk berdiri di sana itu berdua. Tepuk tangan untuk mereka. Kemudian juga apresiasi untuk dua penulis, Mas Latif dan Mbak Karen yang sudah menyusun data ini menjadi bercerita dengan baik, dengan bahasa yang bisa diterima dengan enak gitu, dengan data-data yang tadi dikumpulkan melalui arsip dan wawancara juga melalui data-data yang saya kira sangat minim ya, sangat susah untuk mengumpulkan data-data mengenai pematung Yogyakarta karena tradisi dokumentasi, tradisi arsip kita juga masih sangat kurang gitu. Dan juga penulisan mengenai pematung tidak terlalu banyak dilakukan, belum terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya apresiasi juga untuk Taman Budaya ya, yang sudah memfasilitasi penyusunan buku ini sehingga bisa terbit. Ya sayangnya hanya 200 eksemplar dan tadi ketika saya share di Instagram banyak yang nanya, saya jadi bingung jawabnya gitu. Jadi semoga nanti bisa diperbanyak lagi. Yang lainnya tentunya saya juga memberi penghargaan yang sedikit-sedikitnya ya untuk dua senior saya yang mendampingi penulisan buku ini, yaitu Pak Suwardi dan Pak Nusapati yang menjadi kurator dari buku ini, yang menentukan atau bisa memilah serta memilih nama-nama pematung yang muncul di dalam buku ini. Tanpa beliau berdua saya kira tidak akan kesusahan untuk melacak jejak dari para pematung ini yang dimulai dari tahun 40 sampai yang menjelang ke kini ya. Yang terakhir yang paling muda di buku ini adalah Pak Windri Laksono. Yang paling muda ada sudah segitu ya. Yang akan kita lanjutkan dengan buku-buku di selanjutnya. Saya tidak akan banyak nanti karena yang akan lebih mumpuni mengulas pembahasan yang menyerempet sejarah ini tentu sejarawan senior saya Pak Profesor Agus Burhan sebagai sejarawan, kalau istilahnya Mas Anjing sejarawan, tentu akan bisa membaca ini dalam konteks kajian sejarah. Yang ingin saya sampaikan, saya sudah sempat menulis tetapi mungkin nanti bisa dibandingkan walaupun tulisan saya sangat formal, tidak terlalu ya gitulah, nggak tajam gitu. Pertama adalah soal konteks atau ruang lingkup di mana seni patung atau pematung ini dibicarakan. Kalau kita lihat, terutama adalah dari perspektif siapa yang menginisiasi dari kumpulan buku yang akan kita baca setelah acara ini dilakukan. Buku Kertia ini diinisiasi oleh Asosiasi Pematung Indonesia Yogyakarta yang didirikan oleh Pak Segi Siddharta Sutio, kemudian ada juga Pak Nusapati, ada Pak Suwardi, dan beberapa teman di sini ikut di dalam menginisiasi berdirinya asosiasi ini.
Dan dari situ kita bisa lihat pematung seperti apa sih yang dibayangkan oleh penyusunan buku ini. Karena kalau secara umum kita akan melihat, oh pematung itu ada yang di karyanya di mana-mana gitu. Mungkin kita lihat di Candi Prambanan, di Borobudur itu adalah karya patung. Mungkin ada di tempat-tempat ibadah itu ada karya patung. Kemudian juga ada di pinggir jalan, di untuk mainan atau piala-piala itu juga membuat patung. Nah ini yang kemudian kalau kita bicara soal ruang lingkup yang kemudian dibicarakan sebagai pematung, kita bisa melihat itu dari inisiatornya, yaitu Asosiasi Pematung Indonesia Yogyakarta, yang kalau di dalam ranah yang biasa saya bicarakan, yaitu soal medan sosial seni, seni rupanya itu yang terkait nanti kita akan beririsan atau bersinggungan dengan apa yang disebut seni rupa modern. Kalau di dalam orang-orang dulu ya, sebelum pra-modelan itu sering menyebut istilah modern itu belum banyak dipakai ya, disebutnya kebudayaan Indonesia baru atau kemudian seni rupa Indonesia baru atau seni rupa baru Indonesia, seperti yang misalnya pernah dipakai oleh Sultan Hasan Al-Syahbana ketika menulis beberapa seniman. Tidak ada istilah modern pada saat itu. Untuk mereka menggunakan baru itu untuk membedakan misalnya dengan atau memutuskan membedakan diri dengan produk-produk yang dilakukan seni rupa, misalnya patung di era sebelum kita menerima pengaruh modernisasi. Di era misalnya patung itu masih sangat terkait dengan peribadatan atau terkait dengan tradisi lokal di mana patung itu dibuat. Nah di situ sebenarnya kita bisa membayangkan bahwa kenapa muncul di sini dan di dalam pengantar kurator oleh Pak Wardi dan Pak Anusapati dituliskan bahwa pematung yang dimaksud di dalam buku ini adalah pematung dari lingkungan akademik dan hasil didikan sanggar-sanggar. Itu sebenarnya untuk membedakan bahwa dulu modernisasi itu dikonsumsi melalui dua jalur itu ya, dari pendidikan sebelum ada pendidikan asri, karena asri baru didirikan pada tahun 1950, itu ada namanya sanggar-sanggar yang mengadopsi, mempelajari bentuk-bentuk ekspresi yang disebut seni modern yang dibawa salah satunya dari Eropa. Di situ kemudian kita bisa lihat karya patung atau pematung yang muncul di dalam buku ini adalah pematung-pematung dari lingkaran itu. Bukan berarti bahwa kemudian yang di luar akademik tidak masuk, tetapi di beda misalnya dengan seni lukis, seni patung di Indonesia ini tidak banyak dilakukan di luar lingkaran itu. Itu yang coba saya sampaikan untuk membatasi ruang lingkup yang dibicarakan dalam buku ini. Yang kedua adalah soal penulisan sejarah seni. Dimanapun ya saya kira sejarah seni itu, terutama seni modern, biasanya ditulis atau disusun berdasarkan atau berpusar di gejala-gejala atau tema-tema atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di seni lukis, bahkan di barat ya. Jadi gejala-gejala yang sifatnya itu painterly atau kalau saya bahasa Indonesia itu keperlukisanan atau secara Indonesia itu mungkin ngawur ya. Painterly itu kalau di Indonesia keperlukisanan, gejala-gejala melukis itu yang kemudian kadang dikaitkan dengan gejala yang ada di patung misalnya. Misalnya kalau di Eropa itu ada yang disebut ekspresionisme, impresionisme berkaitan dengan cahaya, dengan warna. Kemudian ada kubisme yang berusaha memecahkan bentuk dua dimensi ke dalam bentuk tiga dimensi ke dalam bentuk dua dimensi, sehingga terjadi kesimultanan atau keserentakan perspektif dalam satu bidang. Itu kan sebenarnya terjadi di dua dimensi kan. Kubisme kan dulu awalnya itu berusaha menghadirkan satu sosok secara serentak di dalam bidang datar, dan sehingga di patung muncul percobaan kubisme dalam bentuk
style visualnya aja. Misalnya menjadi kotak-kotak, menjadi kubis dan sebagainya. Tetapi pada intinya awalnya adalah gejala-gejala di dalam painterly atau keperlukisanan itu. Begitu juga di Indonesia ketika bicara misalnya, oh di era Persagi ada seni yang sifatnya berwatak nasionalisme, kemudian di era Turba ada kerakyatan dan sebagainya, itu biasanya lebih dominan muncul di gejala-gejala seni lukis. Sementara di patung ada gejala-gejala unik yang di buku ini akhirnya muncul. Menurut saya menjadi salah satu karakter yang ketika kalau dilacak itu bisa memunculkan kalau mau sebenarnya bisa dibikin periodisasi. Pada awalnya saya menyayangkan kenapa buku yang sifatnya ini linear, walaupun ketika saya coba mencermati urutannya berdasar apa sih dari editornya mungkin ya. Saya lacak ternyata dari hari lahir, tanggal lahir, tahun lahir Pak Wing kok paling muda, ternyata ditulis di bagian terakhir. Bu Triyoto yang dulu Triyoto yang paling Trijoto yang paling sepuh dipasang di paling depan. Kemudian Hendra Gunawan dipasang di nomor 3 setelah Hendro Jasmoro. Padahal Hendra Gunawan adalah pengajar awal asli, Hendro Jasmoro adalah siswa awal asli. Oh ternyata umur yang diukur, bukan dari peristiwa atau sepak terjang. Pada awalnya saya menduga, menyayangkan kenapa tidak coba dirangkai dalam semacam periodisasi ya, sebagaimana penulisan sejarah yang biasa dilakukan. Tapi setelah saya sadar, oh ini profil ya, buku profil pematung Yogyakarta. Jadi tidak perlu kita membacanya dalam konteks tahapan-tahapan atau kemudian perubahan-perubahan yang terjadi. Walaupun ada beberapa tokoh yang bisa menggambarkan itu ya. Misalnya Pak Anusapati itu sebagai salah satu pelopor yang kemudian memberikan perspektif baru di dalam patung yang kemudian disebut sebagai bagian dari ekspresi seni kontemporer misalnya. Atau misalnya pada awal-awal di mana di era berkaitan dengan kolonialisme, para pematung itu banyak bekerja untuk memberikan semangat kepada suasana kebangsaan dan sebagainya. Kemudian di era Orde Baru banyak pematung yang kemudian mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek monumen-monumen di jalan misalnya. Tapi oke lah, karena ternyata ini adalah profil pematung Yogyakarta. Justru yang lebih penting adalah bagaimana profil-profil itu ditempatkan di dalam sejarah seni rupa kita, sehingga ketika kita membutuhkan sosok-sosok penting yang ada di dunia seni patung, kita bisa menemukan jawabannya di dalam buku kumpulan profil pematung ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, yang mungkin terakhir, kepanjangan biasanya namanya adalah soal konteks Yogyakarta ya, yang sudah disampaikan juga di dalam pengantar dan juga di dalam pengantar buku ini. Yogyakarta itu bukan sekedar tempat ya, bukan sekedar, karena ada beberapa pematung yang kemudian katakanlah dia lebih besar di kota lain. Misalnya Ambrus Natalsha, dia tinggal lebih banyak tinggal di Jakarta dan bahkan beliau lebih terkenal di Jakarta gitu. Kemudian juga ada mungkin banyak pematung yang tidak lagi bisa disebut sebagai, kalau istilahnya itu akamsinya Jogja, anak kampung sininya. Tapi Yogyakarta bisa dilihat sebagai sebuah lokus di mana pemikiran, kemudian aktivitas, cara berpikir, membentuk perspektif, cara melihat patung itu dimunculkan dari Yogyakarta. Karena memang di Indonesia kita bisa melihat semacam persinggungan yang berbeda di kota lain. Misalnya dengan Bandung, dengan Jakarta gitu. Di Jogja punya kekhasan yang dimunculkan melalui infrastruktur, melalui stakeholder yang ada di sini, baik itu ASRI misalnya, kemudian sanggar-sanggar, kemudian kalau di patung itu studio seniman, interaksi di antara para seniman dan sebagainya, yang itu menciptakan Yogyakarta itu sebagai sebuah lokus yang
akhirnya dengan berani penulis di buku ini menyebut profil pematung Yogyakarta, bukan di Yogyakarta. Kadang kan ada yang penulis itu biasanya takut untuk mendefinisikan diri. Di Yogyakarta lah aman, pokoknya pematung yang di Yogyakarta. Kalau pematung Yogyakarta kan berarti ada pematung non Yogyakarta. Itu yang menurut saya menarik untuk kemudian bisa memposisikan bahwa buku ini berani untuk memberikan lokus itu sebagai satu bagian yang dibicarakan dan juga disampaikan di dalam pengantar. Terus yang selanjutnya apalagi ya, tulisan saya di sini kecil-kecil, mata tua, pakai kacamata itu kalau difoto jelek ya. Yang lain adalah soal karakter-karakter unik di dalam kepatungan. Kalau ada kelukisan mungkin ada kepematungan, di mana pematung biasanya memiliki studio, kemudian ada ini yang terakhir ya, kemudian ada patung publik yang di seni modern, terutama yang tadi yang berpusat di seni lukis, itu cenderung perhatian utama adalah di galeri atau museum atau di ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk memasang karya seni. Tetapi di patung ada produk-produk penting yang bisa dicatat yang berada di ruang terbuka, katakanlah ruang publik, di pinggir jalan, di depan kantor dan sebagainya. Yang itu kemudian di dalam buku ini dijadikan salah satu referensi rujukan utama. Misalnya karya Trijoto ini dipasang di Jawa Timur, masih ada sampai sekarang atau dipindahkan. Kemudian ada karya yang paling terkenal adalah karya Edi Sunarso ya. Sampai saat ini kita bisa menikmatinya tanpa harus masuk galeri, tanpa harus masuk ke museum. Ini sangat berbeda karakternya dengan cara membaca sejarah di dalam seni lukis misalnya. Kemudian di dalam konteks yang lain yang khas patung adalah soal material. Di dalam buku ini walaupun soal profil seniman, tetapi kita bisa mengetahui bahwa perkembangan seni patung yang terjadi di Yogyakarta terutama sangat berkaitan dengan perkembangan teknik dan material. Misalnya di dalam buku ini disebutkan bahwa Pak Hendro Jasmoro ini salah satu yang menemukan tanah liat dari Kebumen yang ternyata lebih liat, lebih cocok digunakan untuk modeling dalam patung. Kemudian disebutkan juga bahwa Pak Anu Sapati ini sangat intens di dalam mengeksplorasi material. Salah satunya kemudian ada istilah dari fiber resin, kemudian ada fiber glass, kemudian ada polyester resin gitu ya. Itu percobaan-percobaan yang dilakukan oleh pematungnya sendiri karena perkembangan teknologi dan akses kita terhadap bahan yang mungkin tidak terjadi di lukis, mungkin berbeda dengan di seni grafis. Nah itu saya kira hal-hal yang bisa menjadi poin-poin penting ketika kita mengkaitkan buku profil pematung ini dengan konteks perkembangan seni rupa secara luas. Mungkin tugas saya memuji-muji aja ya, karena saya anggota API juga gitu. Nanti mungkin Pak Burhan bisa memberikan masukan kepada tim. Yang jelas saya sangat apresiasi terhadap buku ini dan semoga bermanfaat bagi bukan hanya kepada API ya, karena ini mengatasnamakan pematung Yogyakarta, tetapi kepada masyarakat secara umum dan kemudian bisa membantu kita untuk melihat lebih jelas patung hari ini itu sebenarnya berangkat dari pencapaian para tokoh-tokoh ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat sore dan terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Ryan Kosi yang sudah berbagi. Mungkin teman-teman masih banyak yang mau dibicarakan dengan Bapak Ibu sekalian, juga ada yang pengen didiskusikan entah terkait dari penulisan maupun sejarahnya, atau ada masukan juga terkait bukunya. Nanti kita tunggu dulu, dicatat dulu pertanyaannya atau diskusinya. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Beliau lahir tanggal 12 Juli di Kediri. Aktif berpameran sejak 1987. Karya-karya yang dihasilkan antara lain relief untuk Olimpiade Sydney Australia, patung Buddha untuk Wihara di Batam, monumen Angkatan Udara di Ngurah. Menjadi anggota aktif Asosiasi Pematung Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2000.
aktif berkesenian, pematung publik dan pematung murni, ilustrator di Kokrimbo, CV Gema Solo dan SH Mintarja, bikin cergam atau komik dan lain-lain. Tergabung di Sukarmaju Asri, Sinten Remen, dan bikin musik gampingan, kelompok musik Tulak Sawah Kediri dan Keroncong Susah Tidur di Yogyakarta. Sudah tidak asing lagi, langsung kita berikan tepuk tangan untuk Pak Uwin Dwi Laksono. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Siang ini saya diundang, ya terutama antara bingung, gumun, dan bersyukur. Karena bersyukur luar biasa, patung diangkat sebagai sesuatu yang menjadi buku. Ini luar biasa bagi saya. Mendengarkan apa tadi Pak Rain, justru yang saya rasakan, saya sebagai pelaku. Jadi mungkin berteori sih abot-abot Pak Punten ya, Pak Kili Mawar. Saya pelaku, kebetulan sedikit sejarah yang membuat saya itu rindu banget untuk apa ya, terus bergelut dengan situasi yang nggak jelas tapi artinya senang. Saya sedang menulis tentang indahnya ketidaktahuan. Wah, ternyata semakin belajar semakin ngerti. Bukan belajar sing pinter loh, tapi saya belajar banyak menggunakan misalnya gayanya rasa ya. Jadi makanya ilmunya ngawur tadi, berangkat patung tapi saya bikin lukisan, ilustrasi, ilustrator, keroncong juga, makanya ngawur-ngawuran ya. Begitulah. Satu hal yang perlu saya ceritakan dulu, tahun 77. Jadi di buku ini ada sedikit mencewu, mungkin nanti bisa direvisi. Saya itu tahun 77 masuk, terus tahun 77 akhir itu saya didekati atau dipanggil oleh Pak Edi Sunarso. Ini sejarah bagi saya. Dia masuk ke studio, dia tanya, Win, kamu mau kerja tempat saya? Kerja apa Pak? Ya matung. Jadi itu tingkat 1 akhir. Jadi ditulis di buku ini akhir apa? Semester awal. Saya kuliah akhir bisa, mungkin keliru ya. Jadi itu tingkat 1 kurang 1 ya, 1 akhir. Jadi tahun 78 lah. Saya mulai dipanggil Pak Edi, terus dia bilang persis seperti di buku ini, Win, kamu bisa bantuin saya kerja apa Pak? Ya matung. Saya jamin tiap minggu kamu bisa beli device. Wah, ini ujung-ujungnya rada ngebom tapi ya menarik ya, dasar cakos ya. Waktu itu terus saya lakukan ya, mulai dari Pak Edi sejak tingkat 1 akhir, dan di dekatnya Pak Edi ada Pak Budiani yang di sini diwakili putri-putrinya Rawuh. Pak Edi juga ada Mbak Ira kayaknya tadi, ya matur sembah nuwun, di sini putra juragan saya semua itu. Ya begitulah sejarahnya. Satu hal juga, bahwa kegelisahan yang muncul bagi pematung, nek wis meroyek itu repotnya, terus kene nyawang cah lukis. Cah lukis kok iso beridealis kaya ngono ya perkembangannya. Patung nek wis ning proyek waktu nentek isine mung seton. Setonnya satu nomor duit, ya itu antara berkah dan repot. Untuk waktu itu saya berpikirnya gini, iki aku seneng, ning ono sisi lain sing aku harus berusaha. Jadi selesai matung, aku di rumah masih bikin komik, terus bikin patung kecil yang sifatnya seni murni. Saya lakukan semampu saya, dalam artian dibandingkan saya lukis teorinya jauh mungkin. Karena lukis tadi seperti dijelaskan Mas Rain, memang berangkat dari teori yang benar, ibarat begini-begini, aku enggak. Aku mempunyai doronganku tak ungkapnya tanpa dipeseni wong, sehingga yang muncul bisa dikatakan seni murni. Sisi lain, setelah saya pajang, saya merasa senang. Wah, isu nyambut kayak mana ya? sore habis mandian terus matung sama bikin komik harus terbit waktu itu. Ya, waktu itu saya dari Pak Kopinggo almarhum di Solo itu terbit, terus Pak SH Mintarja juga saya lamar, kebetulan diterima. Saya cergamkan naskah beliau, ya.
satu hal juga dengan Kopinggo ini yang menjadi pelajaran berharga, sehingga saya sedang berusaha menulis indahnya ketidaktahuan. Waktu itu saya diajak masuk ke ruang pribadinya beliau. Di situ ada 5 mesin ketik. Terus saya tanya, Pak, ini satu cerita? Enggak, ini lain-lain. Ada cerita yang backgroundnya Cina, ada sejarah Indonesia, ada romans, ada nasihat dobrak. Berarti berjalan semua, Pak? Iya. Endingnya gimana, Pak? Nggak tahu. Sekelas Kopinggo bicara nggak tahu itu bagi saya waktu notes dia nih. Nah, ya sebenarnya indahnya ketidaktahuan yang saya dapat. Pak Esa Mintarjo saya kebetulan juga diajak masuk ke ruang kerja pribadinya. Terus saya di situ agak lain dengan Kopinggo, tapi esensinya sama. Di temboknya itu terpasang apa ya? Apa maksudnya? Iki dua anak iki apa? Silsilah, ya silsilah. Misalnya Mas Sojenar ini kan anak Isopo. Lah, setelah itu saya ini beda bener. Tapi satu hal yang diuling Pak Kopinggo, Pak Esa Mintarjo, kamu kalau mau bikin gambar, misalnya gambar peringgitan, ya gue survei. Duh, iya ya. Ternyata beliau menekankan survei. Artinya setelah saya cek, saya baca naskahnya, bisa jadi Pak Esa Mintarjo dulu juga survei. Yang menoreh, yang apa ya, itulah. Oh, iki sing jenenge lagu urip. Bukan hanya ngomong, bukan hanya berteori, bukan hanya sinau, ning lakoni lewat kesalahan, lewat kekeliruan menemukan suatu esensi lagu yang sehingga nek kene ngenge dapet itu energinya lumayan yang akan terpancar dari karya tersebut. Saya enggak, ya kadang-kadang yang keluar juga nada. Seperti saat ini saya barusan bikin lagu untuk usia saya saat ini. Jadi judulnya Indahnya Usia Senja. Saya bikin lagu itu, nanti mungkin akan saya bawakan di beberapa tempat. Nah, itulah yang saya bilang tadi, seniman yang jelas ini. Tapi merdeka bagi saya, ya itulah kehadiran Bapak. Udah betul. Ya. Dan mungkin ini melenceng ya dari apa yang diinginkan, tapi bedah buku yang saya rasakan kenapa aku kok ditulis, ya aku disiapkan ya dulu nih, aku lama ikut Pak Edi, Pak Budiani itu Taman Mini, saya kerjain yang gambar, yang bikin patung, terus ikut Pak Dunadi, ikut Pak Yusman, ikut bos-bos semua, saya dibalik mereka. Tapi satu hal, ini juga diungkapkan Kopinggo, akhirnya menjadi momen di setiap saat. Dia bilang gini setelah melihat karya saya waktu tak lamar ya, Pak ini karya saya contohnya, 2 hari lagi ke sini ya, 2 hari saya ke sana, dia bilang kamu diterima karena imajinasimu bagus. Wih, imajinasi topongnya ini, ya res. Ternyata itu berguna waktu saya backup teman-teman yang punya pekerjaan. Tadi disebutkan Renier. Bayangin nggak itu, isinya mau sekedar referensi atau sinopsis titik, udah tak kembangin. Sudirman dilahirnya di Pomenngono sampai meninggalnya pertempuran 1 Maret itu Pak Edi sing kadang-kadang jarak. Wih, gue sing angel-angel ini dikasih sing adegan-adegan bergerak, yang memang sulit, tapi saya seneng banget karena sesuai apa ini. Nah, aku gambar sing bangsa potret kan yo biasa, cuma kalau sing tantangan itu bagi saya sih. Nah, ternyata kumpulan dari itu waktu saya masuk di seni murni mengungkapkan karya itu ya agak dipermudah karena menurut latihan anatomi ya lumayan, melu uang ya lumayan, bahasa ini bebas. Jadi semua teori berusaha saya lupakan. Aku nek gunanya teori ini mesti bener, bergaya bener, kurang. Jadi saya merupakan itu menjadi endapan, saya udah lagi menjadi sesuatu yang muncul di karya murni saya. Itulah satu hal yang bagi saya berharga banget tuh. Ternyata sinau kira montek, sehingga apa yang coba saya ungkapkan itu ya apa ya? Dinamika dari situasi yang saya lakoni. Aku jarang mau buku sing berat-berat jarang. Tapi nek nglakoni ya setiap saat munculnya nada ya jadi lagu, munculnya oret-oretan ya jadi oret-oretan. Begitu
itulah semoga teman-teman dengan adanya buku ini bisa membaca sejarah pahit getirnya perjuangan seniman sepuh-sepuh, terutama luar biasa. Saya hormat banget karena saya banyak kenal tapi sudah pada almarhum. Di buku tadi tak hitung sing urip piro, kalau nggak salah 4 atau berapa itu, termasuk saya ya. Tapi bukan itu masalahnya, cuma saya ternyata ya seiring waktu semuanya tercatat sebagai lagu urip sinek dinikmati. Waduh, ini pasti tidak ada habisnya. Mungkin begitu dulu yang bisa saya ungkapkan, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa diobrolkan lebih lanjut. Makasih harus bangun. Terima kasih Pak Willy. Sebenarnya masih ada waktu kalau mau dinyanyikan loh Pak. Wah itu dia PR-nya kalau tidak ada gitar. Refnya boleh Pak dikit. Kalau mau dibagikan refnya boleh. Padahal aku wis pesen sama ya, si ada nggak ada gitar ya? Bukan si sama Pur. Ya, tidak apa. Saya sedang menulis lagu Indahnya Usia Senja. Bait pertama begini. Ya, kira tuh grogi, penyanyi kabeh. Indahnya. Nah, ini. Saya buka kerpean dulu ya. Aku mau nggak kerpean ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Ini ada beberapa lagu yang nanti besok akan saya nyanyikan. Di sini kamu, jangan ulang untuk dia loh. Indahnya usia yang semakin tua, masih bisa tertawa bersama-sama. Indahnya persahabatan melintas waktu, indah. Kami berkumpul di sini untukmu. Kami bersama-sama mengagungkanmu. Indahnya kebersamaan, rasa bahagia indah. Bersyukur dan mohon ampun menghantar kita indah. Ya, luar biasa sekali Pak. Langsung deg-degan Pak. Baik teman-teman, tepuk tangan sekali lagi dong untuk lagu yang sudah diberikan Pak Willy. Dan ini belum rilis ya Pak ya, belum ada kasetnya, nanti ditunggu saja. Selanjutnya nanti mungkin ada pertanyaan atau cerita di balik perjalanan Pak Willy, bisa kita tanyakan nanti pada saat sesi tanya jawab. Kita langsung saja ke narasumber yang ketiga. Beliau merupakan putri pertama dari pengantin Untung Wuryanto, berasal dan tinggal di kota Solo, memulai pekerjaannya di bidang seni pertunjukan sejak 2007 sebagai manajer produksi. Sejak 2016, beliau fokus sebagai produser independen khususnya proyek karya tari. Selama bekerja, beliau melakukan pengamatan pada kerja kreatif para seniman serta beberapa festival yang kemudian mendorongnya membangun Karakurwa and Corporate Association 2018 hingga sekarang serta kolektif Katalis 2019. Selain itu, beliau juga terlibat pada proyek-proyek kolaborasi internasional yang melibatkan seniman lintas disiplin seni di Indonesia dan luar negeri, menyusuri gagasan lintas batas budaya dan negara. Kita langsung saja berikan tepuk tangannya untuk Sekar Handayani. Terima kasih, selamat siang semuanya.
kasih undangannya. Saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Taman Budaya Yogyakarta, keluarga besar Asosiasi Pematung Indonesia, juga tim penulis yang telah memasukkan salah satunya ya saya ke dalam buku profil Pematung Yogyakarta. Tentu ini kejutan ya, karena saya meninggal sudah sekitar 7 tahun yang lalu, tahun 2017, dan waktu itu ya saya patah hati ketika bapak saya meninggal dan merasa bahwa ketika seniman meninggal selesai. Tapi tahun ini, bulan ini juga 7 tahun beliau meninggal, bersamaan diluncurkannya buku Kekia ini tentu jadi kenangan yang membahagiakan untuk saya dan keluarga. Saya kagok karena saya nggak ada pemahaman di bidang seni patung. Kebetulan seperti yang diceritakan tadi, saya bekerja di bidang seni pertunjukan, dan sedikit cerita di seni pertunjukan. Sebenarnya kami juga masih berada di masa yang mirip ya, sama gitu, sedang berusaha untuk menuliskan sejarah, mengumpulkan arsip-arsip tentang sejarah seni tari khususnya di Indonesia ini seperti apa. Saya ingat 2 tahun yang lalu saya membaca disertasinya Nungki Kusumastuti yang kurang lebih sama, menuliskan semacam profil sejak tahun 50-an sampai tahun 90-an seniman-seniman seni tari. Sama juga seperti ini, bentuknya kronologis sejarah berdasarkan usia senimannya. Saya berada di sini tentu karena ayah saya, dan pengalaman yang saya akan bagikan sangat personal ya. Saya sebagai anak pematung ini kan butuh waktu panjang sekali untuk memahami sebenarnya seni patung yang digeluti ayah saya itu seperti apa gitu. Saya sih tahunya dulu ayah saya ngajar gitu di UNS Seni Rupa Murni, dan ngajarnya beliau cerita, aku nggak ngajar di kelas, saya ngajarnya di parkiran waktu itu. Di parkiran karena mungkin studionya juga di dekat parkiran motor, studioku panas jadinya. Dia pakai singlet ngajar mahasiswanya di dekat parkiran gitu. Itu dan almarhum itu seringkali pulang bawa karya yang kami sebelumnya nggak pernah tahu itu karya dari mana, maksudnya karya itu dibuat tahun berapa, itu waktu itu kami juga jarang paham gitu. Tentang sejarah ayah saya sendiri, bagaimana awalnya beliau tertarik atau bakat seni patungnya dari mana, itu juga nggak ada cerita yang spesifik dari ayah saya. Dulu tuh yang diceritain gimana dia masa kecilnya waktu itu di Pekalongan di Batam main burung merpati sama kakaknya. Gitu aja sih hal-hal yang umumnya anak kecil main gitu. Kemudian SMP beliau pindah ke Jogja sampai perguruan tinggi, selesai di ASRI waktu itu. Nah, saya karena nggak paham seni patung seperti apa, tapi beliau banyak cerita memang tentang, saya sih menduga itu ide-ide yang ada di karya ya, ide yang kemudian akhirnya menjadi karya. Cuman sulit sekali pada waktu itu menangkap ini apa, ini ngomongin apa itu, ini ide apa itu. Jadi ada keterbatasan bahasa yang menurut saya itu sulit saya pahami pada waktu itu ya. Ada satu karya judulnya Ring, bentuknya ring biasa seperti lingkaran, itu yang paling sering beliau bicarakan, dan beliau membicarakan ring itu dianalogikan seperti cinta gitu. Saya kalau tanya-tanya cinta terhadap apa, cinta dalam konteks apa gitu. Nah,
ayah saya sih nggak bilang itu bukan soal romantisme percintaan laki-laki dan perempuan, tapi cinta yang terkait dengan energi yang tidak ada awal dan akhir, yang tidak terikat ruang dan waktu. Kalimat itu terus yang seringkali diucapkan, diceritakan, tapi butuh bertahun-tahun untuk paham sebetulnya. Secara bentuk biasa aja gitu, tapi apa sih sebetulnya makna di balik ide gagasan itu yang sampai sekarang saya masih berusaha untuk memahami. Bertahun-tahun saya dengarkan ceritanya, namun sampai saat ini saya juga masih berusaha memahaminya ya, yang juga masih mungkin soal penciptaan manusia oleh Yang Maha Tinggi dan tidak dari ketiadaan, dari sesuatu yang tidak ada hingga kembali ke ketiadaan. Dan beliau memecah ceritanya itu menjadi banyak kisah gitu. Ada satu cerita juga tentang bagaimana beliau membayangkan sebelum punya anak gitu, ada gambaran-gambaran tentang saya mengasuh anak saya dan segala macam. Nah, seperti itu yang seringkali diceritakan oleh ayah saya. Selama menjadi ayah, maksudnya masa remaja gitu ya, maksudnya masa remaja sampai awal-awal dewasa itu, saya masih berusaha memahami kesenimanannya ayah saya. Yang ada pada waktu itu hanya karya-karya yang ada di rumah dan beberapa yang kemudian tiba-tiba dibawa pulang dari kampus. Nah, karena bentuknya aneh-aneh gitu, kami juga bingung mau nanya dari mana. Kami sama sekali punya jarak yang besar sekali dengan lupa dengan waktu itu ya. Ada beberapa. Nah, kemudian ketika dihubungi Mas Fatur sama Mas Atik waktu itu untuk menuliskan buku ini, saya kemudian juga berusaha berefleksi juga, karena tidak banyak cerita dan hanya meninggalkan foto-foto dan sedikit sekali arsip. Saya berefleksi beberapa hal dari pengalaman mendukung penulisan buku ini, antara lain soal perjalanan kesenimanan yang lekat dengan segala pengalaman semasa hidup ayah saya. Itu tadi untuk berusaha mengerti gitu apa yang dikerjakan ayah saya seringkali nanya gitu, ini patung ini tentang apa sih Pak? Gitu. Lalu gimana menikmatinya, karena secara bentuk ini tidak saya temui di dunia nyata gitu, secara bentuk. Lalu bahannya sendiri cenderung keras ya, bapak saya fokus pada batu dan juga kayu. Beliau berusaha menceritakan dengan bahasanya sendiri. Dengan kata-kata saya berusaha mencerna apa yang diceritakan oleh saya waktu itu. Nah, semakin dewasa, setelah ayah meninggal terutama, saya berusaha untuk mengumpulkan lagi cerita-cerita dari beliau, dan saya mengakui perjalanan kesenimanan bapak saya itu adalah ya bagaimana dia menjalani hidupnya sehari-hari itu. Disitulah sebetulnya gagasan-gagasan beliau muncul gitu. Itu yang melatar belakangi karya-karyanya. Nah, saya pikir ya bentuk manifestasi dari apa yang beliau lakoni setiap hari, nah itu kemudian lahir melalui karya-karyanya. Baik itu pemikirannya, perasaan-perasaannya, karena menurut saya lumayan sentimental gitu. Terus tentang mimpinya, imajinasinya, semua ya, tentang apapun yang beliau alami gitu. Dan bagi saya pengalaman yang beliau miliki ini punya bahasa sendiri gitu. Sehingga lahirlah karya-karya seperti itu. Saya sering kali pertanyaan-pertanyaan saya ulang, dan beliau bilang begini, kalau bahasanya sama mungkin patungku gak akan lahir. Jadi bahasa-bahasa yang beliau pakai untuk menjelaskan itu memang kalau dibayangkan
bukan sesuatu yang berbentuk gitu. Saya nggak kenal bentuknya seperti apa, ya itu gitu. Kemudian itu yang membuat Pak populer. Beliau bilang begitu. Nah, selama masa hidup beliau juga ada persoalan peralatan karya ya. Secara fisik dan juga ternyata karena saya bekerja di seni pertunjukan yang juga mempersoalkan pengetahuan di balik proses penciptaan karya, jadi